Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin Kak, izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Nadila Rahmayati, Prodi RSTJ kelas B, notar 22011048, dan rekan saya. Izin diri, nama Taruna Muda Bernati Wajib Waskito, Prodi RSTJ kelas B, nomor Taruna 22011038. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Taufikur Rahman, Prodi RSTJ kelas B, notar 22011058. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi LLAJ tentang dampak lingkungan. Yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, Taufik. Dampak transportasi adalah polusi atau pencemaran dan degradasi lingkungan, baik polusi udara maupun polusi suara. Besar akibatnya bagi kesehatan dan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan hidup, segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berupa makhluk hidup, baik itu manusia, binatang, maupun tumbuhan, yang semuanya itu memiliki nyawa, tergolong makhluk yang bernapas dalam kategori lingkungan hidup. Arti penting lingkungan hidup sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia, sehingga diperlukan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya alamnya. Dari hasil penelitian, asap yang dihasilkan knalpot kendaraan merupakan penyumbang terbesar dari polusi udara. Oleh karena itu, pengendalian asap knalpot menjadi sangat penting, baik dari segala jumlah maupun kualitasnya. Polutan yang berasal dari kendaraan terkonsentrasi di sekitar kendaraan. Penyebarannya sesuai dengan jaraknya. Polutan tersebut menyebar ke atmosfer. Polutan tersebut secara kimiawi mungkin dapat berubah. Sumber polutan. Yang pertama itu adalah gas buangan. Yang kedua, evaporasi bensin atau solar. Yang ketiga, pembakaran tak sempurna yang dihasilkan dari bensin atau solar. Terus yang keempat, debu yang berasal dari ban. Dan kelima, industri atau kendaraan. Polutan yang dihasilkan kendaraan, jenis polutan yang dihasilkan adalah CO2, CO, NOx, dan debu atau partikel. Baik, akan saya lanjutkan yaitu tentang pengaruh polusi udara, yakni terhadap kesehatan, terhadap bau, penampakan, terhadap kebersihan, dan ketakutan terhadap pengaruh yang tidak terasa. Yang pertama ada karbon monoksida atau CO. Racun ini mempunyai daya ikat terhadap Hb jauh lebih tinggi dari oksigen. Kadar karbon monoksida dalam darah akan menyebabkan gangguan kesehatan. Besarnya pengaruh ini pada umumnya tergantung pada volume, posisi kualitas, dan cuaca. Yang kedua ada hidrokarbon, merupakan unsur kimia organik. Kemudian ada NOx, terbentuk di ruang pembakaran di mesin udara, dan NO ini berubah menjadi NO2 yang lebih beracun daripada NO, karena kan merusak paru-paru, mengurangi daya tahan infeksi, dan susah bernafas. Kemudian polusi suara, ada jenis kendaraan yang pertama, jenis kendaraan, knalpot dan klakson, sistem dingin, jenis ban. Kemudian ada kecepatan kendaraan, kecepatan lebih besar dari 70 km per jam pada jalan datar, yakni pembersihan yang terjadi akibat ban yang sangat dominan. Kemudian jenis perluasan jalan, semakin besar permukaan jalan, maka semakin gesekan yang dihasilkan. Kemudian ada geometrik jalan, kecepatan angin, dan kondisi medan antar sumber dan penerima. Kemudian penanganan kebersihan. Nah, ada 3 cara untuk menangani kebersihan, yakni yang pertama pada sumbernya. Penanganan pada sumbernya berarti treatment pada asal bunyi. Sebagai contoh, knalpot kendaraan diusahakan supaya bunyinya sehalus mungkin. Ini menjadi tugas teknisi dan pabrik pembuat kendaraan. Dengan teknologi yang semakin maju, bunyi mesin dan bunyi knalpot semakin halus. Yang kedua, arus pancaran kebisingan, yakni bunyi merambat dari asal bunyi menuju penerima. Selain karena jaraknya keras atau tidaknya bunyi yang diterima dipengaruhi oleh benda-benda yang ada di antara sumber bunyi dan penerima bunyi. Jika terdapat benda-benda yang dapat menyerap bunyi atau barang, maka bunyi yang diterima akan lemah. Benda-benda yang menyerap bunyi antara lain rumput, pohon-pohonan, gundukan, tanah, atau sengaja dibuat tembok. Yang ketiga, pada objek yang terkena dampak. Pada penerima bunyi dibuat sedemikian rupa supaya bunyi yang diterima lemah. Sebagai contoh, untuk menerima bunyi yang ada di rumah, daun jendela dapat dibuat double sehingga bunyi yang diterima melemah, demikian juga pada pintu.
Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Yang ketiga, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, rumah-rumah, bak muatan, dan komponen-komponennya. 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru. Yang terakhir, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52006 tentang ambang batas kendaraan bermotor lama. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Yang pertama, perlindungan kelestarian lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan pasal 209. Yang kedua, pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan pasal 210 sampai 212. Yang ketiga, hak dan kewajiban pasal 213 sampai 217. Yang terakhir, sanksi administratif itu pada pasal 218. Bab 12, dampak lingkungan pasal 209. Yang pertama, pencegahan dan penanggulangan pasal 210. Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan. Yang kedua, setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan, serta wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan. Yang kedua, hak dan kewajiban pasal 213 ayat 1 dan 2. Pemerintah wajib merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan. Lalu, membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan. Berikutnya, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan. Yang terakhir, menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, perusahaan angkutan umum pasal 214. Yang pertama, haknya. Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh kemudahan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan. Kedua, perusahaan angkutan umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kewajibannya, pasal 215, melaksanakan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikutnya, menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan. Lalu, memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum. Memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum. Yang terakhir, mematuhi baku mutu lingkungan hidup. Nah, masyarakat. Haknya pada pasal 216, masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan. Kedua, masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Kewajibannya, pasal 217, masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami kelompok 8. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.